Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Hotel Sofian. Hotel Sofian Tebet, Jakarta Selatan, tanggal 18 Februari 2023 ya, yang dilaksanakan oleh Forum Silaturahmi Pendekar Indonesia. Luar biasa ya Bang. Harapan kita nih Bang, bagaimana nih Bang buat pendekar Indonesia nih Bang, bagaimana Bang? Ya, Forum Silaturahmi Pendekar Indonesia adalah sebagai perangkat guru-guru silat tradisional yang tujuannya dari tradisi menuju prestasi, insya Allah sebagai perangkat silaturahim dan dakwah. Nah, semoga istiqomah insya Allah. Luar biasa. Ini yang dihadiri oleh dewan-dewan guru besar ya Bang ya. Besar insya Allah. Luar biasa, guru-guru kita yang udah turut serta memberikan segala macam ilmunya buat kita nih Bang. Bener nggak Bang? Kalau pakai pantun begini Bang, pergi ke Bekasi mencari ikan, pulang ke Cipulir mampir ke Kampung Keramat. Terima kasih atas segala ilmu yang diberikan. Semoga pahala mengalir sampai hari kiamat. Iya, amin. Ini Bang ya. Iya. Kereta ke Bekasi mampir ke stasiun Finansia. Hari ini ada deklarasi Forum Silaturahim Pendekar Indonesia. Nah, luar biasa. Sukses terus buat acaranya Bang. Siap, Pak. Amin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ya, sama-sama kita hormati, kita banggakan Ketua atau Koordinator Nasional Forum Silaturahim Pendekar Indonesia, Bapak Haji Muhammad Ridwan atau Cing Ridwan. Biasa saya manggilnya Cing Ridwan karena dari Betawi ya.
Juga sama-sama kita hormati para pendiri atau founder dari Forum Silaturahim Pendidikan Indonesia, ya Pak Haji Dartomo, juga di belakang ya, dan Encing Mabrur ya. Saya hormati Majelis Pengawas, ada Pak Irfan Fauzi dan juga teman-teman yang lain, dan Majelis Pendekar ada Bang Haji Zakaria serta seluruh pendekar-pendekar yang hadir dalam kesempatan ini. Mohon maaf saya nggak sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa takzim dan hormat saya. Apa kabar semuanya nih? Alhamdulillah. Luar biasa ya, walaupun siang tapi kagak berasa ngantuk ini, karena ngumpul sama para pendekar. Energinya tinggi. Karena kalau ngantuk dikit takut kena tadi itu pukulan. Ya. Bapak Ibu saudara sekalian yang saya hormati, saya banggakan, tentu puji syukur senantiasa mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa dalam kesempatan siang hari ini kita bisa bersama-sama hadir di ruangan ini dalam rangka silaturahim dan juga launching atau apa istilahnya? Deklarasi ya, Forum Silaturahim Pendekar Indonesia. Saya kira hampir di setiap tempat ya di negeri kita ini, di NKRI, pasti akan dijumpai tradisi-tradisi silat sesuai dengan yang ada di daerah masing-masing. Betul nggak kira-kira begitu? Kenapa? Karena memang orang-orang tua kita adalah orang-orang berjuang, ya. Dari timur sampai barat pasti aja ada itu. Dan begitu juga ketika kita melihat bagaimana bentuk-bentuk perjuangan yang disimbolisasikan dalam golok, keris dan sebagainya, itu sama juga dari barat hingga ke timur, timur hingga ke barat pasti ada. Ya, nah ini kenapa? Karena memang begitulah bangsa pejuang yang memang harus siap siaga menghadapi berbagai tantangan, ancaman dan sebagainya. Cuma masalahnya kadang-kadang masing-masing kadang bergerak sendiri-sendiri, betul? Dulu kita waktu belum ada NKRI kan ini kan terpecah-pecah. Ada Yong Java, ya, ada juga Yong Celebes, ya, Yong Ambon dan sebagainya. Nah, pendekar juga begitu. Masing-masing daerah sekarang ini ya masing-masing kadang kagak kenal satu sama lain, ya. Kalau Betawi aja mungkin di Betawi ini begitu banyaknya ya, dan satu sama lain mungkin dikenalnya cuma seperguruan aja. Tapi karena kita sering silaturahim seperti ini, alhamdulillah Betawi itu mulai banyak nih yang mulai berkumpul. Nah, ternyata ketika kemudian ketemu juga dengan yang dari Jawa Barat, ya saudara-saudara kita juga saling ketemu. Ternyata ketika berbagi jurus juga, ya akhirnya saling ketemu. Nah, jadi begitulah. Ketika ke Banten, ke Lampung, terus sampai ke Aceh, ya akhirnya ketika kita saling bertemu, ini akan ada ternyata kita banyak saudara, banyak titik-titik pertemuan yang satu menguatkan kita adalah perjuangan itu. Perjuangan ketika dulu kita melanjutkan dari para pendahulu kita, ya, semangat untuk melawan kezaliman, kira-kira begitu. Kalau dulu kezalimannya adalah dalam bentuk penjajahan, nah hari ini tentu banyak beragam hal yang perlu kita bela. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, saya kira itu mungkin yang harus kita silaturahim ini dengan harapan mudah-mudahan kalau ada forumnya, insya Allah silaturahim kita bukan cuma temporer gitu ya, bukan cuma hari ini saja. Ya mudah-mudahan kalau nanti satu sama lain saling jadwalkan dengan baik, mungkin bisa sebulan sekali, ya 3 bulan sekali, setahun 2 kali dan sebagainya bisa terjadwal. Mungkin juga bukan cuma tadi dalam lintas di Betawi aja, tapi bisa jadi dengan yang di Jawa Barat, Banten dan di seluruh Indonesia. Sehingga tadi dengan banyak bersatu, banyak kemudian gagasan-gagasan yang insya Allah akan bisa saling kita tukar-menukar untuk saling memperkuat di antara kita. Nah, ini juga menjadi satu kebanggaan karena ini bagian dari budaya kita dan budaya di tanah air kita, budaya di NKRI ini. Bisa kita bayangkan kalau budaya silat ini nggak terjaga dengan baik, ya pasti kita akan generasi sudah kita generasi yang loyo.
generasi-generasi yang penakut, ya. Pendekar ini kan pemberani. Dan itu yang dikhawatirkan. Dalam Al-Quran kita ingat waliyahsyal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa. Hendaklah kamu takut meninggalkan generasi di belakang kamu, generasi yang lemah secara akidah, lemah secara fisik, ya, lemah secara keberaniannya juga lemah. Nah, nggak ingin itu kita meninggalkan generasi yang seperti itu. Oleh karenanya dengan bersatu ini kita menjaga budaya silat, bahkan tadi bisa menjadi satu hal yang istilahnya apa di UNESCO itu budaya yang kekayaan tak benda. Kemarin Dr. Salim Segaf Al-Jufri bersama ketua fraksi sengaja mengunjungi UNESCO dalam rangka memang tadi memelihara berbagai peninggalan budaya non benda ataupun benda yang ada di negeri kita. Ya mungkin salah satunya nanti bisa diperjuangkan adalah bagaimana budaya silat ini bisa terjaga dengan baik. Ya, amin ya robbal amin. Kalau nggak terjaga, ini ada pantun begini, lubang buaya jangan dilewat, jalan angsa setu babakan. Jika budaya kagak dirawat, alamat bangsa bakal ambak-ambakan. Betawi di sini ngerti ambak-ambakan. Alhamdulillah, terima kasih saya sudah diberi waktu untuk datang. Yang mana sebenarnya saya terlambat. Saya juga di satu malam taman. Saya termasuk pengembang silat, termasuk dengan Pak Jakaria, paling sering juga dulu. Jadi sedikit saya bercerita, nama saya adalah Datuk Raja Wangkualam. Kebetulan saya kalau di bidangnya Ungulu itu adalah kepala suku. Nama silat saya adalah silat harimau Minangkabau. Silat harimau Minangkabau itu sebetulnya sudah lama. Ini yang membuat Belanda pusing karena di waktu Imam Bonjol terkenal dengan harimau yang selapan. Ini adalah sebenarnya adalah dari pejuang dulu. Alhamdulillah tadi saya sudah mendengarkan mengenai silat yang sudah menjadi daftar UNESCO. Sudah baik sekali. Dulu saya ikut juga mendorong Pak Edi
masalah silat supaya diakui UNESCO. Tapi Pak, di sini masih banyak yang belum kita daftarkan, terutama kita mempunyai senjata tradisional, misalnya Betawi dengan goloknya, Aceh dengan tradisionalnya, kebetulan silat harimau sendiri dengan karambitnya. Ini Bapak yang mematenkan seperti karambit itu Filipina, padahal yang punya dunia mengakui miliknya orang Indonesia, khususnya Minangkabau. Saya nanti ke depan khawatir juga kalau kita rencong kita akan dipatenkan oleh negara tetangga. Ini yang saya lihat kadang-kala kurangnya kepedulian. Saya pernah mencoba juga ke UNESCO, kita bilang Pak tidak bisa didaftarkan lewat perorangan. Ini bisa didaftarkan adalah resmi lewat negara. Di silat pun sebetulnya di waktu Pak Edi mendaftarkan lalu sidang di kota, yang dijadikan silat kita adalah pencak silat yang teratar. Silatnya Malaysia. Sebetulnya tidak Pak. Silat itu juga dari Indonesia. Di Indonesia itu dua. Kalau di Minang istilahnya memancak. Memancak itu dengan langkah, dengan tarian. Bersilat, tidak ada bunga. Kalau saya dengan Pak ini biasa, tidak ada bunga-bunga langsung masuk terlopak, patah, selesai. Itu namanya silat. Nah ini kalau silatnya sekarang diambil oleh Malaysia, saya sebetulnya agak jadi tanda tanya juga. Yang cuman kita yang teratar di historinya adalah memancak. Nah harapan saya ke depan, tolong Pak dibantu juga senjata-senjata tradisional kita harus diakui oleh UNESCO. Kita tidak mau lagi dipatenkan oleh negara lain. Terus lagi Pak, mengenai pengembangan silat, saya sebetulnya udah dari dulu kolaborasi dengan silat kami, terutama Iko West 6 bulan saya latih untuk bikin plan merantau. Saya lebih cenderung mengenalkan silat itu lewat entertain, karena ini adalah membangunkan untuk generasi-generasi muda. Generasi muda itu Pak lebih tertarik ya, kalau dia lihat di waktu itu saya bersaing, kebetulan si Oong itu ikut, Oong Moyono, muridnya ikut jadi koreografer untuk film ombak. Saya bilang, Om, nasionalisnya masih kurang juga. Saya tidak, saya akan memajukan bela diri budaya bangsa sendiri, yaitu silat. Ya, alhamdulillah kolaborasinya kita memulai dari merantau, setelah itu lanjut rap, di dalam rap itu ada Cecep juga dari ini. Dan saya maunya juga nanti, tolong dibantu, kita entertain silat Betawi akan muncul lagi, seperti Jambang, dan banyak kawan-kawan Betawi yang dikenal, tetapi kadang-kadang agak meredup. Nah inilah maksud saya ke depannya, tolong lewat entertain kita bangkitkan lagi. Kita timbulkan lagi jiwa kekinian, jiwa pendekar silatnya. Karena saya juga yakin bangsa ini berdiri Pak karena kita adalah pejuang. Bangsa ini berdiri adalah dari pendekar-pendekar. Sekian dari saya, terima kasih. Kebetulan waktu itu saya ditelepon Tarman ya, lagi silaturahim ya. Saya langsung, walaupun belum kenal, nggak lihat wajah, nggak video call juga, saya bilang saya respect, saya apresiasi, ayo kita sama-sama gabung gitu. Ya, mudah-mudahan ini pernyataan langsung di depan abang-abang, babe-babe ini, kemudian mamang begitu, bahwa Sumatera Barat siap ya bersamai kita dalam rangka memperjuangkan kebudayaan ini. Amin. Kalau soal entertain kita sepakat ya. Di sini ada produser film, ada sutradara, ada produser. Di sini walaupun filmnya belum terkenal, tapi beberapa film diproduksi. Ada produser di sini, Bapak Maburi, ini produser Pak, produser film. Insya Allah duitnya banyak nih. Produser nggak ada duit. Nah ini sutradara Pak, banyak sutradara, termasuk Siti Nurhalisa pernah disutradarai klipnya Pak, video klipnya. Ada juga di sini tim pro senior di film Sony Suku. Nah, ini senior Pak, ini yang diorbitin sama dia banyak bintang film tuh Pak. Tapi dia nggak terkenal.
di belakang layar, gulung layar. Tinggal peningin ngalir. Jadi mudah-mudahan kita juga nanti bisa berkolaborasi dengan komunitas Bambu Ulung namanya. Itu juga bergerak ada di bidang entertain. Udah banyak produksinya gitu. Nah mudah-mudahan ke depan harapan Datuk bisa dimulai begitu ya, dimulai karena kita punya komunitas untuk itu. Ya. Terima kasih masukan dan saran serta kontribusinya bagi forum ini, Datuk. Terima kasih sekali lagi. Oke. Musilatnews.com. Konfirmasi Pak, tadi yang dimaksud kebudayaan. Saya kurang tahu Pak, maksudnya tak benda apa gitu. Lalu ini Pak, di mana markas sekretariat dari FSPI? Lalu bagaimana hubungan dengan IPSI? Sementara markas kita itu di daerah Tanjung Barat, Tanjung Mas, Ruko Tanjung Mas Pak. Jadi ada seberang stasiun di Tanjung Barat. Seberangnya itu sekretariat kita Alhamdulillah. Tempatnya Pak Kang Irfan ini. Ya. Di bawahnya ada warung Bang Endi enak. Jadi kalau mau ngopi, mau makan ada di bawahnya. Itu alamat kita di situ Pak, Tanjung Mas. Kemudian satu apa tadi hubungannya dengan kita ini adalah orang-orang yang sangat respect dengan berbagai macam komunitas, apalagi IPSI adalah organisasi pencaksilat yang tertua ya. Memang kita harus hormati, kita harus junjung tinggi, kita harus akui eksistensinya, kemudian ya kita akan bekerja sama. Ya. Jadi bukan kompetitor, bukan bekerja sama. Jadi kira-kira kita nih mungut-mungutin yang yang berserakan, yang orang nggak kurang inilah, kurang kalau orang Betawi bilang kurang iyang ya, kurang open, kurang iyang itu, ini kita kumpulin gitu ya, kecil-kecil nggak apa-apa ya kan. Kalau saya bilang tadi, kalaupun kontribusinya orang bilang sebesar debu nggak apa-apa. Nah, itu karena kita seperti itu, maka kita harus bekerja sama. Jadi semangatnya adalah semangat bekerja sama, berkolaborasi, silaturahim, itu semangat. Ya. Jadi mudah-mudahan nanti juga kita akan silaturahim, Pak. Ini juga kan beliau bekas wakil Pak Darto Maim Sidik ini, mantan wakil sekjen bidang apa dulu? Wakil sekjen bidang IPSI. Kemudian ini ada Pak Zakaria, sesepuhnya IPSI. Jadi memang bahkan beliau atlet nasional dari zaman udah gigit alam. atlet nasional yang kurang terperhatikan. Ya, ini atlet nasional dari tahun berapa begitu? Pon Solo Pak. Hah? Pon Solo tahun berapa? Pon pertama coba itu, Haji Zakaria. Ini sesepuh IPSI kan. Ini luar biasa, kan masih sehat. Ya, cuma kalau dulu jangan capean, bahaya. Tapi kalau semangat suruh tampil aja, cuma bahaya ntar ya. Jadi kita ini adalah orang-orang yang dilahirkan dalam wadah itu. Jadi ya semangat kita adalah semangat silaturahmi. Mudah-mudahan ke depan bahkan kita tadi udah ngobrol-ngobrol program dengan Mas Tomo ini. Pertama yang akan kita datangi adalah sesuatu Pak Haji Edi Nalpraya. Program pertama kita silaturahim itu ke tempatnya beliau dengan tempatnya Pak Edi Nalpraya. Itu Pak. Jadi sekali lagi bahwa misi utama dari pertemuan ini adalah silaturahim. Karena kalau berfirman dalam hadis qudsi, malam yarham la yurham. Jadi kita ingin mendapat rahmat Allah melalui silaturahim. Terkait dengan warisan budaya tak benda itu,
Jadi UNESCO tahun 2003 itu sudah dalam konvensinya setelah menetapkan selain warisan budaya yang bisa diraba, bisa dilihat, bisa diterawang, itu ada juga warisan budaya yang tak benda, tapi bisa dirasa, bisa didengar, bisa dilihat. Nah, kita memang sangat menyesalkan keterlambatan dari pemerintah Indonesia khususnya, bahwa kita semua tahu bahwa silat itu sudah ada sejak abad ke-7. Engkong kita sebelah kanan saya ini beliau jadi atlet tahun 1948 dan sudah keliling 11 negara di Jakarta ini. Jadi saya belum lahir beliau udah jadi atlet silat. Nah, cuman sayangnya silat dalam artian perlombaan itu Malaysia yang mengusulkan. Padahal Malaysia belajarnya dari Indonesia. Seperti tempe kita yang punya, tapi yang mempatenkan adalah Jerman. Batik kita yang punya, orang lain mematenkan. Nah, Rayap Ponorogo kita yang punya, Malaysia itu yang mematenkan. Silat juga begitu. Nah, kita alhamdulillahnya ketika silat dalam bentuk lombanya diambil Malaysia, kita tanggal 19 Desember 2019 UNESCO sudah menetapkan bahwa pencak, ya kalau kami di Banten menyebutnya pencak, karena ada seninya di situ. Nah, pencak silat itu menjadi warisan budaya tak benda milik asli Indonesia. Jadi kalau ada gerakan-gerakan yang ada seni-seninya tadi itu pencak, itu milik Indonesia dan tidak boleh negara manapun mengakuinya. Nah, dan kita semua seperti yang Datuk sampaikan, ini adalah PR kita bersama dengan didukung oleh Bapak Kiai Haji Ahmad Syaihu. Ini kami juga akan minta pendapat beliau. Kita berharap bahwa selain warisan budaya tak benda berupa seni gerak olah rasa itu, berharap bahwa peralatan-peralatan pencak silat, golok, rencong dan lain-lain juga kita daftarkan menjadi warisan budaya berupa benda. Ya, bagian dari pencak silat. Nanti ini menjadi salah satu PR kita Pak Ketua, dan kita berharap dan yakin insya Allah dengan memohon dari Allah dan dorongan dari Presiden PKS yang sangat aspiratif terhadap tradisi budaya pencak silat ini, bahwa itu akan kita daftarkan, Datuk. Kita daftarkan sama-sama. Bila perlu kita sama-sama mendatangi kantor UNESCO, karena kami perkumpulan ini sudah berbadan hukum. Jadi bukan perkumpulan organisasi tanpa bentuk, kita sudah memiliki legal standing, sudah berbadan hukum. Jadi kita sama-sama bisa mendatangi UNESCO dan mengusulkan benda-benda dalam pencaksilat ini menjadi warisan budaya berupa benda. Tapi nanti dari perwakilan forum ya atau local wisdom ini ya betul-betul terperhatikan, ya terperhatikan secara secara baik begitu ya. Oh, kalau sementara yang ada itu tercatat 27 perguruan dengan 16 aliran. Ya. Nah, kita juga sudah membentuk mempersiapkan di samping upaya buat mengenalin silat itu sendiri atau silat kan bisa dibilang buat anak-anak muda Pak, karena kita tahu kan sekarang apalagi milenial kan udah kurang ini program untuk anak muda. Betul. Jadi memang salah satu fokus kita juga seperti itu, bahwa bagaimana supaya generasi Z ini, generasi milenial ini suka silat gitu. Ya. Nah, ya alhamdulillah saya